warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat rumah belajar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fadilah dari SD Cawang Balupa. Hari ini saya akan berbagi ilmu tentang simbiosis pada pembelajaran SD. Sebelum itu tetap jaga kesehatan dan ingat selalu protokol kesehatan. Materi pembelajaran simbiosis untuk sekolah dasar. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat hubungannya. Simbiosis dibedakan menjadi 3. Apa saja jenis-jenis simbiosis? Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang artinya hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama, ada kerbau dan burung jalak. Kenapa disebut mutualisme? Karena burung jalak memakan kutu yang ada di kerbau sehingga dia kenyang, dan kerbau tidak gatal lagi karena kutunya sudah hilang. Yang kedua, ada lebah dan bunga. Lebah dan bunga itu disebut juga mutualisme. Kenapa? Karena lebah mengambil nektar pada bunga sehingga dia mendapatkan kebutuhan makanannya, dan bunga mendapatkan penyerbukan dari lebah sehingga dia dapat berkembang biak. Sama halnya seperti kupu-kupu dan juga bunga. Kupu-kupu mengambil nektar dari bunga, dan bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Simbiosis selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, yaitu adalah hubungan antar makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak dirugikan atau biasa saja. Contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama, ada ikan hiu dan ikan remora. Kenapa disebut komensalisme? Karena ikan remora mendapatkan keuntungan dari ikan hiu karena dia memakan sisa-sisa makanan yang masih menempel di ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak merasa terganggu, maka disebut simbiosis komensalisme. Begitu pula yang terjadi pada ikan pari dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan pari sehingga dia kenyang dan mendapat keuntungan, sedangkan ikan remora tidak merasa diganggu dan biasa saja. Yang ketiga, ada bunga anggrek dan inangnya. Anggrek mendapatkan keuntungan dapat hidup di inang pohon, sedangkan inang pohon tidak merasa dirugikan karena sari-sari makanannya tidak diambil dan tidak mengganggu proses pertumbuhan inangnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Yaitu adalah hubungan antara makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme. Yang pertama, ada nyamuk dan manusia. Seperti biasa, setiap malam pasti ada di antara kalian yang terganggu tidurnya karena nyamuk. Kenapa nyamuk mengganggu? Dan kenapa disebut simbiosis parasitisme? Karena nyamuk mengambil darah kita di malam hari ketika kita tidur ataupun ketika suasana gelap, dan di sana suasananya banyak perairan yang becek dan juga di situ lingkungannya kotor. Maka nyamuk akan sering muncul dan menghisap darah kita. Nyamuk menghisap darah kita, dia mendapatkan keuntungan, kebutuhannya terpenuhi. Sedangkan kita manusia itu dirugikan. Kenapa? Darah kita diambil oleh nyamuk, maka disebut simbiosis parasitisme. Selanjutnya ada
kutu, dan anjing atau kucing. Biasanya, kucing atau anjing itu di bulunya ada kutunya. Nah, kutu ini yang mengganggu anjing atau kucing sehingga anjing atau kucing merasa gatal dan merasa terganggu. Sedangkan kutu mendapatkan keuntungan, yaitu dapat hinggap atau dia dapat menggerogoti dan mencari makan pada rambut-rambut kucing dan tubuh-tubuh kucing atau anjing, dan dia juga dapat membuat rumah di sana. Maka kutu ini sebagai parasit. Disitulah disebut simbiosis parasitisme. Selanjutnya ada tali putri dan inangnya. Nah, di sini inangnya atau pohon yang ditumpanginya oleh tali putri diambil sari-sari makanannya. Maka dari itu, tali putri mendapatkan keuntungan, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan. Dia merasa dirugikan dan dia tidak bisa berkembang. Sehingga yang berkembang adalah tali putri sebagai pengganggu atau dia sebagai pengambil alih di lingkungan sekitar yang telah dia tumpangi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.